Bayangkan, sebuah dunia tanpa Piala Dunia. Tidak ada final yang disaksikan miliaran orang. Tidak ada stadion megah yang bergemuruh oleh sorak-sorai pendukung. Tidak ada legenda seperti Pele, Maradona, Zidane, Ronaldo, atau Messi yang mengangkat trofi paling bergengsi di sepak bola. Pada tahun 1930, semua itu belum ada. Yang ada hanyalah sebuah mimpi besar. Sebuah ide yang dianggap terlalu mahal, terlalu rumit, dan bahkan mustahil untuk diwujudkan. Dunia sedang dilanda krisis ekonomi terbesar dalam sejarah modern. Negara-negara kesulitan mengirim tim mereka. Perjalanan antar benua memakan waktu berminggu-minggu dengan kapal laut. Bahkan, banyak orang meragukan apakah turnamen ini akan berhasil diselenggarakan. Namun, di sebuah negara kecil di Amerika Selatan bernama Uruguay, sejarah sedang menunggu untuk ditulis. 13 negara datang dari berbagai penjuru dunia. Mereka menyeberangi samudra, meninggalkan keluarga, dan mempertaruhkan kebanggaan bangsa mereka demi satu tujuan, menjadi juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola. Tak ada yang menyadari bahwa turnamen sederhana itu kelak akan berkembang menjadi peristiwa olahraga terbesar di muka bumi. Ini bukan sekadar kisah tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah kisah tentang keberanian, ambisi, rivalitas, dan lahirnya sebuah tradisi yang akan menyatukan dunia selama hampir satu abad. Inilah kisah Piala Dunia pertama. Uruguay 1930. Ketika semuanya dimulai. Saat ini, Piala Dunia adalah acara olahraga terbesar di planet ini. Miliaran orang menontonnya. Negara-negara menghabiskan miliaran dolar untuk menjadi tuan rumah. Para pemain terbaik dunia bermimpi mengangkat trofi yang sama. Namun hampir satu abad lalu, ide tentang Piala Dunia justru dianggap terlalu ambisius. Pada awal abad ke-20, belum ada kejuaraan dunia sepak bola resmi. Turnamen internasional terbesar saat itu hanyalah Olimpiade, dan induk sepak bola dunia, FIFA, ingin agar sepak bola memiliki kompetisi sendiri yang jauh lebih besar dan jauh lebih bergengsi, terpisah dari Olimpiade. Di balik gagasan itu, berdiri seorang pria asal Prancis bernama Jules Rimet, yang percaya bahwa sepak bola dapat menyatukan bangsa-bangsa melalui olahraga. Akan tetapi, gagasan tersebut tidak langsung diterima karena banyak pihak menganggap turnamen dunia akan terlalu mahal, terlalu rumit, dan mustahil dilaksanakan. Perjalanan antar benua pada masa itu masih mengandalkan kapal laut, belum ada pesawat komersial yang bisa membawa tim sepak bola menyeberangi samudra dengan mudah. Pada Kongres FIFA tahun 1928, akhirnya disetujui bahwa sebuah kejuaraan dunia sepak bola akan diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Keputusan ini kemudian menjadi awal lahirnya Piala Dunia FIFA yang berlangsung hingga kini. Uruguay kemudian dipilih untuk menjadi tuan rumah kompetisi akbar sepak bola antar negara pertama ini. Pilihan ini bukan tanpa alasan, mengingat saat itu, Uruguay merupakan kekuatan besar sepak bola dunia. Mereka memenangkan medali emas Olimpiade tahun 1924 dan 1928. Selain itu, pemerintah Uruguay menawarkan sesuatu yang sangat menggiurkan, di mana mereka bersedia menanggung biaya perjalanan dan penginapan seluruh peserta. Ditambah lagi, tahun 1930 bertepatan dengan perayaan 100 tahun berdirinya negara Uruguay. Namun ada masalah besar. Dunia sedang dilanda depresi besar atau Great Depression. Ekonomi global sedang terpuruk, banyak negara Eropa tidak mampu atau tidak mau mengirim tim mereka ke Amerika Selatan. Akibatnya, hanya 13 negara yang akhirnya ikut serta, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan hanya 4 dari Eropa. Sulit dipercaya, namun bahkan 8 minggu sebelum turnamen dimulai, belum ada satupun negara Eropa yang memastikan keikutsertaannya. Baru setelah bujukan keras dari Jules Rimet, negara seperti Prancis, Belgia, Rumania, dan Yugoslavia bersedia berangkat ke Uruguay. Dan pada akhirnya, turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama ini dimulai dengan hanya 13 peserta. Piala Dunia Uruguay 1930 merupakan satu-satunya turnamen Piala Dunia yang diselenggarakan tanpa melalui babak kualifikasi. Setiap negara yang saat itu menjadi anggota FIFA, diundang untuk mengikuti kejuaraan, dan diberi batas waktu hingga 28 Februari 1930 untuk memutuskan apakah ikut berpartisipasi atau tidak.
Negara-negara di benua Amerika seperti Argentina, Brasil, Bolivia, Chili, Meksiko, Paraguay, Peru dan Amerika Serikat memiliki animo yang tinggi terhadap penyelenggaraan turnamen. Berbanding terbalik dengan tim-tim dari benua Amerika, tim-tim dari Eropa justru tidak terlalu antusias dalam mengikuti Piala Dunia ini. Faktor perjalanan yang panjang dan berbiaya mahal karena harus menyeberangi Samudera Atlantik membuat sangat sedikit tim dari Eropa yang berpartisipasi. Beberapa tim Eropa bahkan menolak untuk melakukan perjalanan ke Amerika Selatan, yang membuat tidak ada negara Eropa yang mendaftar menjelang batas waktu akhir pendaftaran di bulan Februari 1930. Asosiasi Sepak Bola Uruguay kemudian mengirimkan surat undangan ke Football Association, yakni asosiasi yang menaungi sepak bola Inggris dan tanah jajahannya, sebagai upaya untuk mendapatkan beberapa partisipasi dari konfederasi tersebut, namun disebabkan karena Inggris bukan anggota FIFA pada waktu itu, membuat hal ini ditolak oleh Komite FA. Minimnya antusiasme dari negara-negara Eropa ini membuat Presiden FIFA kala itu, Jules Rimet, campur tangan. 4 tim Eropa diantaranya Belgia, Prancis, Rumania, dan Yugoslavia, akhirnya setuju mengikuti turnamen dan melakukan perjalanan melalui laut. Rumania, kala itu dinahodai oleh Konstantin Radulescu sebagai pelatih, dan dipimpin oleh Kapten tim Rudolf Wetzer, serta asisten pelatih Octav Lucide. Namun menjelang kompetisi datang intervensi dari Raja Rumania, Raja Karel II, yang memilih skuad pribadi, dan bernegosiasi dengan para pengusaha untuk memastikan bahwa para pemain masih akan memiliki pekerjaan setelah mereka kembali, mengingat para pemain akan melakukan perjalanan yang panjang dan lama. Negara Prancis juga dibujuk Rimet untuk mengikuti Piala Dunia pertama ini, akan tetapi para pemain bintang Prancis seperti bek Manuel Anatole, maupun pelatih tim Gaston Barreau menolak untuk melakukan perjalanan. Belgia kemudian juga memutuskan berpartisipasi atas anjuran wakil presiden FIFA saat itu Rodolphe Schildriers. Sementara itu, Yugoslavia awalnya memiliki keraguan mengenai partisipasi mereka di Piala Dunia pertama ini. Sejak Kroasia memutuskan untuk memboikot tim nasional, Raja Alexander I tidak ingin membiayai seluruh rangkaian turnamen. Namun pada akhirnya mereka menemukan solusi, di mana untuk menekan biaya perjalanan, para pejabat Asosiasi Sepak Bola di Belgrade memutuskan untuk hanya mengikutsertakan pemain bintang domestik dari Serbia, terutama dari 2 klub rival, Belgrade BSK dan SK Yugoslavia. Pada akhirnya negara-negara ini pergi ke Uruguay melintasi Samudera Atlantik, untuk mengikuti kompetisi Piala Dunia pertama. Rumania menumpangi SS Monteverde di Genoa, Italia. Prancis dijemput di kota pelabuhan tepi laut kuno, Villefranche-sur-Mer pada 21 Juni 1930. Dan Belgia berangkat dari Barcelona, Spanyol. SS Monteverde membawa Rimet, piala yang akan diperebutkan, serta 3 wasit Eropa yang ditunjuk, yaitu Jan Langenus dan Henry Christophe dari Belgia, bersama dengan Thomas Bolway dari Prancis. Sementara itu, tim Brasil dijemput di Rio de Janeiro pada 29 Juni, sebelum tiba di Uruguay pada 4 Juli. Yugoslavia juga melakukan perjalanan laut, menggunakan kapal uap surat Florida dari Marseille, Prancis. Piala Dunia FIFA 1930 di Uruguay, diikuti oleh 13 negara yang dibagi ke dalam 4 grup. Berbeda dengan format modern, saat itu hanya juara grup yang berhak melaju ke semifinal. Tidak ada babak 16 besar maupun perempat final, sehingga setiap pertandingan memiliki arti yang sangat penting. Di grup 1, persaingan berlangsung antara Argentina, Chili, Prancis, dan Meksiko. Turnamen diawali dengan kemenangan Prancis atas Meksiko dengan skor 4-1, sekaligus menjadi pertandingan yang menghasilkan gol pertama dalam sejarah Piala Dunia. Namun seiring berjalannya kompetisi, Argentina dan Chili tampil sebagai 2 tim terkuat di grup ini. Keduanya sama-sama meraih kemenangan dalam 2 pertandingan awal mereka, sehingga laga terakhir antara Argentina dan Chili menjadi penentu juara grup. Argentina berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 3-1 dan memastikan tempat di semifinal, setelah menyapu bersih 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Sementara itu di grup 2, perhatian banyak orang tertuju kepada Brasil, yang dianggap sebagai salah satu kekuatan sepak bola Amerika Selatan. Namun justru Yugoslavia yang tampil mengejutkan. Pada pertandingan pembuka grup, Yugoslavia berhasil mengalahkan Brasil 2-1. Setelah itu,
Yugoslavia kembali meraih kemenangan saat menghadapi Bolivia dengan skor 4-0. Meskipun Brasil mampu mengalahkan Bolivia pada pertandingan terakhir, hasil tersebut tidak cukup untuk mengejar Yugoslavia yang akhirnya keluar sebagai juara grup. Di grup 3, Uruguay sebagai tuan rumah sekaligus juara Olimpiade, datang dengan harapan besar dari pendukungnya. Mereka memulai turnamen dengan kemenangan tipis 1-0 atas Peru dalam pertandingan yang berlangsung cukup ketat. Setelah itu Uruguay menunjukkan kualitas sebenarnya ketika menghadapi Rumania. Mereka menang meyakinkan 4-0 dan memastikan diri lolos ke semifinal sebagai pemuncak grup. Menariknya, Uruguay menyelesaikan fase grup tanpa kebobolan 1 gol pun. Grup 4 dihuni oleh Amerika Serikat, Paraguay, dan Belgia. Di luar dugaan, Amerika Serikat tampil sangat impresif. Mereka mengalahkan Belgia 3-0 dan kemudian mengulangi skor yang sama saat menghadapi Paraguay. Dua kemenangan tersebut membuat Amerika Serikat menjadi juara grup dengan catatan sempurna. Keberhasilan mereka mencapai semifinal menjadi salah satu kejutan terbesar dalam turnamen, mengingat sepak bola saat itu belum menjadi olahraga utama di negara tersebut. Dengan berakhirnya fase grup, 4 negara yang lolos ke semifinal adalah Argentina, Yugoslavia, Uruguay, dan Amerika Serikat. Semifinal pertama mempertemukan Argentina dengan Amerika Serikat. Pada awal pertandingan, Amerika Serikat masih mampu memberikan perlawanan, namun seiring berjalannya laga, Argentina semakin menunjukkan keunggulannya. Setelah unggul tipis pada babak pertama, Argentina tampil jauh lebih efektif pada babak kedua, dan berhasil mencetak total 6 gol, sementara Amerika Serikat hanya mampu membalas 1 gol, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 6-1 untuk kemenangan Argentina. Hasil tersebut mengantarkan Argentina menjadi tim pertama yang lolos ke final Piala Dunia. Sehari kemudian, Uruguay menghadapi Yugoslavia di semifinal kedua. Pertandingan ini sempat memberikan kejutan, ketika Yugoslavia berhasil mencetak gol lebih dulu. Namun, dukungan puluhan ribu penonton di Montevideo membantu Uruguay bangkit. Tuan rumah perlahan mengambil alih jalannya pertandingan dan akhirnya membalikkan keadaan secara meyakinkan, di mana Uruguay berhasil mencetak 6 gol dan hanya kebobolan 1 kali, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 6-1. Dengan hasil tersebut, tercipta sebuah fakta unik dalam sejarah Piala Dunia, di mana kedua pertandingan semifinal berakhir dengan skor yang sama, yaitu 6-1. Argentina dan Uruguay pun berhasil melangkah ke final pertama dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Pertemuan kedua negara tersebut dianggap sangat menarik, karena keduanya merupakan kekuatan utama sepak bola Amerika Selatan pada masa itu. Selain itu, mereka juga pernah bertemu pada final sepak bola Olimpiade 1928, sehingga laga final Piala Dunia 1930 menjadi ajang pembuktian, untuk menentukan siapa yang benar-benar layak menyandang gelar juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola. Final Piala Dunia FIFA 1930 berlangsung pada 30 Juli 1930 di Stadion Centenario Montevideo, Uruguay. Pertandingan ini mempertemukan dua negara yang pada saat itu dianggap sebagai kekuatan utama sepak bola dunia, yaitu tuan rumah Uruguay dan Argentina. Kedua tim juga memiliki sejarah persaingan yang cukup kuat, karena sebelumnya pernah bertemu di final turnamen sepak bola Olimpiade 1928. Menjelang pertandingan, suasana di Montevideo sangat ramai. Ribuan pendukung Argentina bahkan menyeberangi Sungai Rio de la Plata untuk menyaksikan langsung pertandingan final. Stadion Centenario dipadati puluhan ribu penonton, yang ingin melihat tim mana yang akan menjadi juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola. Sebelum pertandingan dimulai, sempat terjadi perdebatan mengenai bola yang akan digunakan. Argentina ingin menggunakan bola buatan mereka, sementara Uruguay juga menginginkan hal yang sama. Setelah melalui diskusi, FIFA memutuskan untuk menggunakan bola Argentina pada babak pertama, dan bola Uruguay pada babak kedua sebagai bentuk kompromi. Pertandingan dimulai dengan tempo yang cukup tinggi. Uruguay berhasil unggul lebih dahulu, melalui gol Pablo Dorado pada menit ke-12. Namun Argentina mampu merespons dengan baik, saat Carlos Pouchelli menyamakan kedudukan beberapa menit kemudian, sebelum Guillermo Stabile, yang saat itu sedang dalam performa terbaiknya, mencetak gol kedua bagi Argentina. Skor 2-1 untuk keunggulan Argentina bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Uruguay tampil lebih agresif. Tuan rumah mulai menguasai jalannya pertandingan dan berhasil menyamakan kedudukan melalui Pedro Cea. Tidak lama kemudian,
Santos Iriarte mencetak gol yang membuat Uruguay berbalik unggul 3-2. Argentina berusaha mengejar ketertinggalan pada sisa waktu pertandingan, tetapi pertahanan Uruguay mampu bertahan dengan baik. Menjelang akhir laga, Hector Castro mencetak gol keempat Uruguay dan memastikan kemenangan tuan rumah dengan skor 4-2. Setelah peluit panjang dibunyikan, Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia FIFA pertama dalam sejarah. Gelar tersebut melengkapi prestasi mereka setelah sebelumnya meraih medali emas sepak bola pada Olimpiade 1924 dan 1928. Presiden FIFA, Jules Rimet, kemudian menyerahkan trofi kepada Kapten Uruguay, José Nasazzi, dalam upacara penyerahan yang menandai lahirnya tradisi juara dunia sepak bola. Selain menjadi final pertama dalam sejarah Piala Dunia, pertandingan ini juga mencatat sejumlah fakta menarik. Uruguay menjadi negara pertama yang memenangkan Piala Dunia sebagai tuan rumah. Skor 4-2 yang tercipta di final tersebut, juga menjadikan laga itu sebagai salah satu final dengan jumlah gol terbanyak pada masa awal penyelenggaraan turnamen. Kemenangan Uruguay pada tahun 1930, bukan hanya memberi mereka gelar juara dunia pertama, tetapi juga menempatkan negara kecil di Amerika Selatan tersebut, sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia pada era awal abad ke-20. Turnamen yang diikuti 13 negara itu kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan Piala Dunia FIFA yang terus berlangsung hingga saat ini. Ketika Uruguay mengangkat trofi pada 30 Juli 1930, tidak ada yang bisa membayangkan seberapa besar dampak turnamen tersebut bagi masa depan. Turnamen itu hanya melibatkan 13 negara, hanya berlangsung di satu kota, hanya menggunakan 3 stadion. Bahkan, trofinya dibawa melintasi samudera di dalam sebuah koper. Tetapi dari situlah semuanya bermula. Piala Dunia 1930 membuktikan bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai bangsa dalam satu panggung yang sama. Turnamen yang awalnya diragukan banyak orang justru menjadi sukses besar. Kesuksesan itu membuat FIFA yakin untuk melanjutkannya setiap 4 tahun sekali. Hari ini, Piala Dunia telah berkembang menjadi salah satu peristiwa paling penting di dunia olahraga. Stadion-stadion modern, teknologi VAR, siaran global, sponsor raksasa, hingga miliaran penonton, semuanya dapat ditelusuri kembali ke bulan Juli tahun 1930 di Montevideo. Dari gol pertama Lucien Laurent, dari perjalanan panjang SS Conteverde melintasi Atlantik, dari keberanian Hector Castro yang bermain dengan satu tangan, dari ledakan gol Guillermo Stabile, dan dari kemenangan Uruguay atas Argentina dengan skor 4-2, semua itu adalah fondasi dari sebuah tradisi yang kini telah berlangsung hampir 1 abad. Jadi ketika kita menyaksikan Piala Dunia, ingatlah bahwa kemegahan yang kita lihat hari ini, berawal dari sebuah turnamen sederhana di ujung Amerika Selatan. Turnamen yang mungkin kecil dalam ukuran, tetapi sangat besar dalam sejarah. Karena di Montevideo tahun 1930, dunia tidak hanya menemukan juara pertama, namun dunia menemukan Piala Dunia itu sendiri.